Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Heri Ahmad Nur. Kali ini kita akan membahas tentang kimia mengenai bentuk molekul, khususnya cara memprediksi bentuk molekul. Materi ini untuk kelas 10 semester 1 SMA. Untuk memprediksi bentuk molekul, kita ambil beberapa contoh. Yang pertama kita ambil NH3. Untuk menyelesaikannya, kita bikinkan daftar seperti ini, di mana di dalam daftar ini mengandung N dan mengandung H. Di sini ada N dan ada H, karena yang kita tentukan adalah NH3. Jadi ada N dan ada H. Kemudian kita tulis juga jumlah atom. Jumlah atom N itu ada 1 di dalam molekul NH3, dan jumlah H-nya ada 3. Kemudian jumlah elektron valensi. Elektron valensi untuk N adalah 5. Ini bisa dihitung dengan menggunakan konfigurasi elektron. Sedangkan H ada 1. Sehingga setelah kita menemukan elektron valensinya, maka kita bisa menentukan berapa kekurangan elektron pada tiap atom tersebut. Misalnya pada N. N ini maksimalnya adalah 8. Sedangkan dia EP-nya atau elektron valensinya 5, berarti dia kekurangannya adalah 3. Kemudian H. H ini maksimalnya adalah 2 dan stabilnya 2. Berarti dia kekurangannya adalah 1. Nah, setelah didapat daftar seperti ini, kita tuliskan kemudian X. Apa itu X? X itu adalah jumlah dari atom yang terikat pada atom pusat. Nah, di sini atom pusatnya adalah N. Kenapa N bukannya H? Karena N lebih sedikit ketimbang H jumlahnya. Jadi N lah atom pusat, dan H adalah atom yang nempel pada atom pusat. Jadi dengan demikian, maka X itu adalah jumlahnya ada 3. Kita tuliskan di sana. Nah, selanjutnya kita tentukan pula I. Apa itu I? I ini adalah jumlah kekurangan elektron pada tiap atom yang nempel pada atom pusat. Di sini nih. Berarti H ya. Kekurangan elektron pada atom H kalau dalam kasus NH3 ini. Nah, kekurangan elektronnya adalah 1. Maka kita tuliskan 1 pada I. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian kita tentukan PEI, di mana PEI ini merupakan perkalian X dengan I. Jadi hasilnya adalah 3 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi PEI-nya ada 3 di sini. Setelah ini kita tentukan PEB dengan rumus bahwa jumlah PEB sama dengan EVN, ini nitrogen, dikurangi dengan penjumlahan dari PEI dan muatannya. Kebetulan di sini muatannya adalah 0, ya. Maka nanti di sini pasti tertulisnya adalah 0 atau tidak bermuatan. Dan rumus ini dibagi 2 pada rumus ini. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Nah, yang pertama EVN. EVN itu adalah 5 kan dari sini. Kemudian PEI. PEI-nya itu adalah dari sini, dari bawah sini nih, yang sudah kita hitung. Dan kemudian muatannya dari sini. Kebetulan 0, maka kita tuliskan 0. Dan dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2/2. Atau hasilnya adalah 1. Berarti jumlah PEB-nya adalah 1. Nah, kemudian jumlah domainnya berapa nih? Nah, jumlah domain itu adalah merupakan penjumlahan dari PEI dan PEB. Total domain itu. Domain ikatan dan domain non-ikatan. Nah, jumlahnya adalah 3 dari sini PEI-nya. Kemudian 1 dari sini. Jadi totalnya itu adalah 4. Itu jumlah domainnya. Kemudian rumus tipe bentuk molekulnya adalah, yang rumus umumnya adalah AXNEM. Berarti kita akan mendapatkan rumus AX3
E1. Itu dari mana? Nah, dari sini. Itu seperti itu. Jadi, X-nya itu dari sebelah sini, dan E-nya adalah dari sebelah sini. Yang ini nih, PEB. Atau bisa dituliskan pula menjadi AX3E. Nah, tipe bentuk molekul AX3E ini memiliki bentuk molekul trigonal piramid. Bentuknya adalah seperti ini. Contoh kedua, kita gunakan CO2. Seperti tadi, kita bikinkan dulu tabel seperti ini. Di mana di sini kita tuliskan C dan O. Kenapa C dan O? Karena di sini yang kita gunakan adalah molekulnya CO2. Ada C dan O, berarti kita tuliskannya C dan O. Nah, kemudian kita tuliskan jumlah atomnya. Jumlah atom C itu di dalam CO2 ada 1 di sini nih. Maka kita tuliskan 1. Dan kemudian O-nya ada 2, berarti kita tuliskan 2. Kemudian selanjutnya jumlah Ev, elektron valensi. Elektron valensi C itu adalah 4. Ini bisa ditentukan dengan menggunakan konfigurasi elektron. Dan kemudian O itu 6. Maka dari sini secara otomatis kita bisa menentukan berapa kekurangan elektron pada tiap atomnya. C di sini elektron valensinya 4. Sementara maksimalnya supaya dia itu stabil, dia itu harus 8. Berarti kekurangannya adalah 4. O juga sama. Maksimalnya untuk stabil itu 8. Maka kekurangannya adalah 2. Nah, setelah didapat tabel ini, kita tentukan pula X. X itu adalah berapa sih jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu di sini. Atom pusatnya mana ini, gitu kan? Atom pusatnya itu adalah atom yang jumlahnya paling sedikit. Di sini C itu 1 dan O itu 2. Berarti yang jadi pusat adalah C. Maka jumlah X ini merupakan jumlah atom O yang nempel pada atom C. Di sini O-nya ada 2. Nah, seperti sini nih. Jumlah atom untuk O itu ada 2. Maka X-nya kita tulis di sini 2. Karena jumlahnya emang 2. Kemudian setelah X, kita tentukan pula I. Apa itu I? I itu adalah kekurangan elektron pada tiap atom yang nempel pada atom pusat. Berarti kekurangan elektron pada tiap atom O. Nah, berarti yang ini. Angka yang ini. Kita masukkan sekarang. Ya. Jadi jumlah I itu adalah 2. Setelah didapat X dan I, kita tentukan PEI-nya. Nah, ini PEI. PEI itu merupakan perkalian antara X dan I. Maka kita masukkan sekarang. Oke. Nah, itu adalah 2 X-nya dan I-nya adalah 2. Maka totalnya adalah 4. Jadi PEI itu 4 untuk CO2. Setelah kita tahu PEI-nya, kita tentukan pula sekarang PEB. Nah, ini PEB. Rumusnya adalah jumlah PEB sama dengan EPC. Ini C itu karena pusat, ya. Jadi yang dihitung adalah yang pusat. Dikurangi dengan penjumlahan PEI dan muatannya. Muatan apa? Muatan CO2. Dan dibagi dengan 2. Kita masukkan angkanya. Nah, sekarang EPC itu adalah 4, kita tahu tadi. Kemudian PEI-nya adalah 4. Dan muatannya, di sini tidak ada muatan, maka jadi 0. Kita tuliskan 0. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 4. Ya, jadi 0. 0/2. Maka hasilnya adalah 0. Dari sini, kita tentukan domainnya. Berapa sih domainnya itu? Gitu. Domain itu adalah merupakan penjumlahan dari PEI dan PEB.
Makanya di sini ada angka 4 itu diambil dari PEI di sini. Dan PEB-nya 0. Nah, ini yang 0 yang tadi sudah dihitung oleh kita. Sini. Maka penjumlahannya menjadi 4. Maka domainnya itu adalah 4. Nah, dari sini kita tentukan tipe bentuk molekulnya. Ya, rumus tipenya. Nah, ini dengan menggunakan rumus umumnya AXN EM, maka kita dapatkan AX2 N. N itu apa? Ini itu adalah jumlah X. Ini ada garis dari sini. Jadi X-nya adalah 2. Masuk ke sebelah sini. Dan E itu adalah PB. 0 yang ini. Atau yang ini. Hasil perhitungan tadi. Maka menjadi AX2E0. Atau kalau mau disingkat lagi, menjadi AX2. Karena E-nya 0, maka tidak perlu dituliskan. Nah, AX2 ini bentuk molekulnya adalah linear atau lurus. Dan bentuknya adalah seperti ini. Inilah bentuk untuk CO2. Contoh yang ketiga, kita gunakan NO3-. Kita seperti tadi menggunakan tabel seperti ini. Ya. Dan di sini kita tuliskan N, dan di sebelah sini kita tuliskan O, karena kan kita menggunakannya NO3. Jumlah atom N itu 1, dan jumlah atom O ada 3 di sini. Seperti ada di dalam molekulnya ini. Kemudian jumlah elektron valensi untuk N, nah, kalau kita gunakan konfigurasi elektron, nanti kita mendapatkan ini nih, angka 5 ini. Kemudian kalau O adalah 6. Jadi EPN itu 5 dan EPO 6. Nah, karena N ini EP-nya 5, maka kekurangan elektronnya adalah 3. Sedangkan O kekurangannya adalah 2. Ini mengacu pada jumlah totalnya adalah 8. Setelah didapat tabel ini, kita tuliskan jumlah X. X ini adalah jumlah dari atom yang nempel pada atom pusat. Di sini X-nya 3. Dari mana X3? Ini O-nya ada 3 buah. O ini yang nempel pada N sebagai atom pusat. Maka kita tuliskan di X itu adalah 3. Setelah X, kita tentukan pula I. I itu adalah kekurangan elektron pada tiap atom yang nempel pada atom pusat. Nah, ini O yang nempel pada atom pusat itu. Di sini kekurangannya 2. Maka kita tuliskan pada I itu adalah 2. Nah, setelah ini beres, kita tuliskan pula, kita tentukan PEI-nya. PEI itu adalah X dikalikan dengan I. Maka kita masukkan X-nya 3, kemudian I-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah 6. Jadi PEI-nya ada 6. Kemudian kita tentukan PEB. Nah, rumusnya adalah ini. Jumlah PEB sama dengan EVN dikurangi dengan penjumlahan PEI ditambah dengan muatannya. Dan kemudian dibagi 2. Kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan jumlah EV-nya adalah 5. Kemudian jumlah PEI-nya adalah 6. Dan jumlah muatannya 1 min atau min 1. Dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0/2. Dan hasilnya adalah 0. Jadi PEB-nya adalah 0. Kemudian jumlah domainnya adalah 6 ditambah dengan 0. Ini kan merupakan penjumlahan dari PEI dan PEB. Maka hasilnya adalah 6. Nah, setelah ini kita tentukan pula rumus tipe bentuk molekulnya. Menggunakan rumus umum AXN EM. Maka didapatkan AX3E0. 3 ini adalah dari X ini, dan 0 ini adalah dari PEB-nya. Seperti itu.
Maka hasilnya nanti kalau dipersingkat menjadi AX3. AX3 ini memiliki bentuk molekul trigonal planar dan bentuknya adalah seperti ini. Contoh selanjutnya, kita gunakan NH4+. Nah, langkah pertama, seperti tadi, kita buatkan tabel seperti ini. Di mana kita tentukan N dan H. Jumlah atom N itu 1 dari sini, dari molekul ini. N-nya ada 1 dan H-nya ada 4. Kita tuliskan 4 di sini. Kemudian jumlah elektron valensinya, si N ini adalah 5. Ini ditentukan dengan menggunakan konfigurasi elektron. Kemudian H ini 1. Nah, setelah kita menemukan atau mendapatkan EV-nya ini, maka kita akan bisa mendapatkan berapa kekurangan elektron tiap atomnya. Atom N ini kekurangannya 3. Kenapa 3? Karena N ini stabilnya 8. Dan dia baru punya 5. Maka dia kekurangannya adalah 3. Sedangkan H, dia punya 1. Maka dia kurangnya 1. Kok 1 bukannya 7? Karena H ini hanya memiliki kulitnya kulit pertama saja, yang isinya hanya 2. Jadi stabilnya 2, bukan 8, khusus untuk H dan He. Nah, setelah kita menemukan data ini, kita mendapatkan data ini, kita tuliskan X. Jumlah X-nya itu adalah jumlah berapa sih atom yang nempel pada atom pusat. Atom pusatnya kan di sini N. Nah, berarti yang nempelnya ini adalah H. Ada 4. Berarti kita tuliskan X-nya itu adalah 4. Nah, itu dari sana. Kemudian, kita tentukan I. I itu adalah kekurangan elektron tiap atom yang nempel pada atom pusat. Berarti kekurangan elektron untuk setiap atom H. Nah, ini berarti yang ini 1. Nah, kita tuliskan 1. Setelah kita mendapatkan X dan Y, kita bisa menentukan PEI, di mana PEI itu adalah perkalian antara X dan Y. Nah, kita masukkan angkanya. 4 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 4. Kita sudah tahu sekarang ini PEI. Nah, kita tentukan PEB sekarang. Di mana PEB itu adalah EVN dikurangi dengan penjumlahan PEI dengan muatannya. Dan kemudian dibagi 2. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini EV dari N. Kemudian, ini adalah PEI-nya. Setelah itu baru muatannya. Ini plus 1, berarti kita tuliskan plus 1. Dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0/2. Atau hasilnya adalah 0. Kemudian, setelah itu kita tentukan domainnya. Jumlah domain itu adalah merupakan penjumlahan dari PEI dan PEB. PEI-nya 4 dan PEB-nya 0. Maka hasilnya adalah 4. Itu domainnya. Dan setelah itu kita tentukan rumus tipe molekulnya. Di mana rumus umumnya adalah AXNEM. Maka dihasilkan bahwa AX ini N ini diganti dengan angka 4 dari sini, dari X-nya ini. Jadi AX4E0. 0 ini dari PEB dari sini. Nah, oleh karena itu, maka bentuk molekulnya itu adalah tetrahedral. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.